Sushi pedas lokal, dijamin keringat mengucur deras, tapi hati tetap hangat dan bersahaja. Ayo dicoba, mumpung hari ini lagi bonus saus ekstra. Aduh Dina, gara-gara kamu aku jadi balik lagi, tahu nggak? Gara-gara sushi rollmu ini, anakku jadi pada berantem dan suruh aku beli lagi. Padahal dulu mereka itu sukanya ayam geprek loh. Sekarang malah beralih jadi tim-tim rauk salmon. Alhamdulillah, seneng banget aku dengarnya Bu. Soalnya saus yang aku pakai itu aku racik sendiri pakai sambal cabai gendot, bukan pakai wasabi biasa. Jadi cocok deh sama lidah orang kita. Saya ambil 2 porsi ya, sushi nerakanya Mbak. Tulis aja di aplikasi ekstra sambal 2 kali biar sekalian nantang diri sore ini. Siap Mas Joko, tapi hati-hati ya. Kemarin ada orang yang makan 2 level langsung nangis sambil ngadu dosa. Susinya jujur tapi nggak sopan. Hahaha. Bisa aja kemudian. Tapi ngomong-ngomong, kamu sekarang makin laris ya Din. Gerobakmu sekarang udah ada lampu kelap-kelipnya. Padahal dulu waktu awal jualan masih pakai lilin seadanya loh. Iya, alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang berat juga yang ngelakuinnya semuanya sendirian. Kadang pengen banget berhenti, tapi sushi ini udah jadi bagian dari hidup aku. Ya, yang penting kamu tetap kuat Din. Kami pelanggan setia bakal tetap dukung kamu terus. Asal jangan bikin sushi pakai micin terlalu banyak aja ya. Bisa kolesterol kami nanti. Hehehe. Terima kasih ya semuanya. Aku janji akan terus bikin yang terbaik. Sushi ini bukan cuma sekedar makanan bagi aku, tapi juga pelarian. Dan kadang malah jadi pengingat. Aku kira di hotel bintang 5 itu. Chef utama bagian akusion yang sangat dikagumi oleh semua orang. Tapi tiba-tiba semuanya runtuh dan hilang begitu saja. Semuanya gara-gara satu malam sial itu. Loh, kok bisa jatuh segitu drastisnya Din? Kamu ini kan jelas jago masak, masa ya dikeluarin cuma karena salah doang? Emangnya apa yang terjadi pada malam itu Din? Mereka nuduh aku sabotase makanan tamu VIP. Rasa sausnya jadi pahit, nasinya jadi keras. Aku dituduh, aku difitnah. Mereka sengaja melakukan itu untuk membuat tamu-tamu jadi muntah. Tiba-tiba suara berat terdengar dari arah kiri. Seorang pria datang pelan berdiri tepat di depan gerobak. Din, aku Kusnadi. Ternyata sudah cukup lama juga kita tidak berjumpa ya Din. Masih ingat dengan saya, manajer F&B hotel, waktu kamu ditarik jadi chef utama? Togar? Pak Togar? Apa yang Bapak lakukan di sini Pak? Sudah lebih dari 5 tahun. Sejak saat itu, saya pikir semuanya itu udah selesai. Kamu pikir masa lalu bakal mudah dilupakan begitu saja? Tidak, Dina. Aku lihat berita viral tentang sushimu itu. Aku langsung ingat dengan cara tanganmu waktu menata sushi dan sashimi dulu. Itu orang hotel beneran ya? Mukanya kok serius gitu? Pasti atasan Dina dulu itu. Tapi kenapa suasana jadi tegang begini ya? Kayak sinetron malam Jumat. Kalau dia itu bener manajer lama Dina, mungkin masih ada masalah yang belum mereka selesaikan. Dan dari raut wajah Dina, kayaknya luka lama Dina belum benar-benar sembuh. Saya dihancurkan oleh sistem yang Bapak buat. Saya keluar bukan karena bermasalah, tapi karena saya sendiri yang melawan seluruh dapur. Kamu pikir hanya kamu saja yang bisa dihukum? Aku juga didepak karena gagal menjaga reputasi dapur. Tapi aku tidak lari dari jualan di pinggir jalan seperti kamu sekarang ini, Dina. Aku nggak lari, Pak. Aku bertahan. Memang ke saya terlihat sangat sama, tapi pada intinya beda. Setiap aku menghibur aroma nasi sushi, orang itu selalu membawaku ke malam kejadian itu. Kau masih hebat, Dina. Tapi luka itu belum sembuh karena masih kamu simpan. Mungkin sudah saatnya kamu membukanya dan melupakannya. Jika tidak, luka itu akan menjadi racun bagi kehidupanmu. Beberapa hari kemudian, sebuah gerobak asing terparkir tak jauh dari tempat Dina. Saingan baru, Dina muncul dan berhasil menarik para pelanggan hingga membuatnya sepi.
Wih, ada penjualan baru tuh. Gila, keren banget. Gerobak kayak food truck Jepang asli. Mobilnya aja keren banget. Bisa bikin orang takjub sebelum lihat menunya. Aku sempat lihat menunya semua sushi, fashion, ada salmon truffle, ada wagyu roll, harga 2 kali lipat tapi rame banget. Usaha itu punya Tika. Dulu dia satu tim sama aku. Dia nggantiin posisi aku setelah aku dipecat 5 tahun lalu. Yang bener Dina, jadi dia rekan lama. Astaga, itu bukan cuma saingan biasa ya. Itu kayak masa lalu yang balik nendang. Dia ambil semuanya, posisiku, penghargaan dapur, bahkan resep rosu mie hitam. Dan sekarang dia datang tepat di seberang. Dina, aku tahu masakanmu enak, kita semua tahu, tapi persaingan itu kejam. Apalagi kalau yang dilawan itu bawa dendam yang disimpan lama. Ini bukan cuma soal dagang, ini tentang harga diri. Aku gak bisa terjebak bayangan yang dilangkahi. Aku harus melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Kamu mau apa, Dit? Jangan gegabah. Ini bukan masak di dapur hotel lagi. Ini jalanan. Orang bisa lebih sadis kalau kalah saing. Aku bisa bikin rasa baru, rasa yang gak bisa ditiru siapapun. Tapi butuh sesuatu yang bikin orang ketagihan dan penasaran terus. Dina, kamu itu ngomong kayak ada niat aneh. Jangan sampai kamu itu ulang kesalahan masa lalu ya. Jangan sampai kamu yang meracuni sekarang. Yang aku kasih bukan racun, cuman kejutan. Lidah mereka yang akan menilai. Dunia tuh butuh rasa yang belum pernah mereka bayangkan. Apa yang harus aku perbuat? Mereka semua memilih yang di sana. Padahal susiku lebih asli, lebih enak. Aku harus buat mereka tahu. Pedas sejati bukan dari cabai, tapi dari rasa terbakar. Rasa yang membakar lidah dan jiwa itu akan membuat mereka datang kembali. Apa? Siapa yang bicara? Apa aku sudah gila? Atau ini hanya rasa frustasi yang berlebihan? Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Cukup tambahkan sedikit balsam itu. Jangan takut. Pedasnya akan membakar lidah mereka. Dan mereka tak akan pernah lupa. Dina, kamu kenapa nak? Kamu baik-baik aja kan? Gak kenapa-napa? Kamu dengar apa barusan? Jangan sampai kamu terjebak lagi dalam pikiranmu sendiri. Itu berbahaya nak. Itu suara dari bakal ini. Sepertinya ada yang ingin memberitahuku sesuatu. Pedas lebih dari sekedar rasa cabai, tapi rasa terbakar. Dina, kamu tahu aku khawatir. Kadang kalau kita terjebak dalam keinginan terlalu kuat, itu bisa mengabulkan segalanya. Jangan buat keputusan gila, Dina. Dina, kamu dengar suara itu lagi? Kamu kayak lagi nggak baik-baik aja deh. Pak Joko, Bapak tuh nggak paham apa yang di pikiran saya. Aku tahu kok caranya. Aku bisa buat mereka semua ingat. Kalau mereka ingin rasa yang lebih, aku akan kasih mereka rasa sejati. Dulu aku tahu caranya Ira, tapi itu dulu. Sekarang aku harus melangkah lebih jauh. Aku nggak bisa terus menjadi yang kalah. Dina menuangkan sedikit balsam ke dalam mangkuk, kemudian mulai mencampurkannya dengan bahan-bahan sushi dengan penuh perhatian, seolah memasukkan semua emosinya ke dalam setiap langkah. Alih-alih gagal, sushi itu malah menjadi sangat viral, disebut sebagai sushi paling pedas sedunia. Dagangan Dina kini ramai dan langsung disanjung menjadi seleb TikTok kuliner. Ini dia sushi pedas yang lagi viral, yang katanya bisa bikin halusinasi. Aku aja nggak percaya ini nyata, tapi aku harus coba deh. Semua orang harus tahu. Gila, sensasi makan sushi itu kayak lagi naik roller coaster, tau nggak? Pedes banget. Aku bahkan lihat pelangi di langit. Ini pasti ada yang gila di baliknya. Nggak percaya deh. Semua orang akan tahu tentang rasa ini. Aku telah menciptakan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Ini adalah pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Oh ya, kalau makan sushi ini sambil buat vlog, bagus sekali ya. Teman-teman, kali ini aku membawa kalian ke tempat yang paling hot nih. Sushi super pedas yang katanya bisa bikin kalian itu halusinasi. Ternyata beneran loh. Aku merasa kayak terbang setelah makan ini. Influencer itu terus berbicara sambil merekam, menggambarkan efek halusinasi yang mereka rasakan. Orang-orang yang menyaksikan mulai ikut merekam dan berteriak kegirangan. Lihat Ira, aku tahu ini akan berhasil. Mereka mulai menyebutku pencipta rasa baru. Mereka semua terpesona. Ini hanya awal dari segalanya.
Siap atau tidak, dunia akan tahu siapa aku. Aku akan menjadi legenda. Mereka semua datang untuk merasakan ini, dan aku akan jadi lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hahaha. Aku nggak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi ini luar biasa. Aku merasa seperti lagi mengembang. Haha, gila. Aku bahkan mulai melihat bentuk-bentuk aneh di udara. Semua ini memang seharusnya begitu. Mereka akan ingat aku, bahkan jika mereka tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi. Aku sudah di puncak. Mereka semua akan terus datang, dan aku tidak akan berhenti. Ini baru saja dimulai. Apa yang kalian lakukan? Kenapa ada di sini? Apa yang kalian inginkan dari aku? Kami sakit perut. Makananmu, Dina, bukan hanya pedas, ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membakar kami dari dalam. Kau harus merasakannya. Kami makan susimu, dan sekarang perut kami terasa meronta-ronta. Kami merasa terbakar seperti dimakan api. Apa yang kau lakukan kepada kami? Tidak. Tolong, aku tidak tahu. Itu bukan maksudku. Kami sudah terlalu lama diam. Kami ingin kamu itu merasakan apa yang kami rasakan. Kami ingin membedahmu agar kau merasakan pedihnya kengerian ini. Sudah terlambat, Dina. Rasakan rasa sakit itu. Rasakan pembakaran yang telah kami alami. Dan setelah itu Kau akan mengerti apa yang telah kau lakukan. Apa itu? Mimpi atau kenyataan? Apa yang mereka inginkan dari aku? Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Namun aku sedang jauh. Sudah banyak uang yang aku dapat. Semua karena jualan itu. Seharusnya aku berhenti. Tapi aku tidak bisa berhenti. di tengah ketakutan itu, Dina tahu rasa bersalah ini terus menggerogotinya. Namun perasaan ingin meraih lebih untuk tetap bertahan dalam kemewahan lebih kuat dari ketakutannya. Apakah aku benar-benar bisa berhenti? Atau ini sudah jalanku sekarang? Jalan yang telah kubangun dengan cara ini. Dina memilih untuk bertahan meskipun mimpi itu menghantuinya dan meskipun rasa bersalah datang menghimpit. Uang dan ketenaran yang ia raih sudah terlalu jauh mengakar. Keesokan harinya, apa yang dimimpikan Dina ternyata menjadi kenyataan. Orang-orang yang kemarin membeli sushi Dina kini datang untuk menuntut. Dina, kamu itu harus bertanggung jawab, Dina. Perutku masih sakit dan sembelit gara-gara makan sushi roll buatanmu itu. Sudah berjam-jam aku itu muntah darah. Semua ini gara-gara susimu itu. Apa yang kamu pakai ke dalam makananmu itu, hah? Dokter bilang perutku iritasi akut. Mereka menemukan kandung mentol balsam dalam susimu. Kau racuni kami. Dasar penjual gila. Anakku belum bisa makan sampai sekarang. Setelah makan makanan darimu, dia tidak berhenti menangis. Apa kau ini? Manusia atau iblis, Dina? Kalian datang berbondong-bondong seperti korban perang. Kalian beli, makan, nikmati, lalu salahkan aku. Pergi sana. Aku tak butuh pelanggan lemah. Ini bukan soal makananmu enak atau tidak. Ini tentang tanggung jawab. Kamu udah membuat kami itu sengsara, Dina. Jangan putar balikan fakta seolah-olah kamilah yang bersalah. Dasar pengecut, cepat bertanggung jawab. Heh, kalian kenal aku kan? Aku seleb TikTok sekarang. Makananku viral, dikenal. Kalau kalian tak tahan, jangan salahkan aku. Mungkin perut kalian saja yang murahan. Jadi kamu sama sekali nggak mau nyesel sedikit pun. Setelah semua ini, kau malah menghina kami. Kau pikir uang bisa beli keselamatan dari kebencian? Kau pikir uang bisa beli keselamatan dari kebencian? Kalian pikir bisa jatuhkan aku? Aku lebih besar dari kalian semua. Tanpa aku, tempat ini cuma lorong kosong bau amis. Saat itulah kemarahan menjadi bara. Para korban kehilangan kendali. Tanpa komando mereka menyeret Dina ke meja sushi. Tali dari plastik kasir mengikat tubuhnya.
Kalau kamu gak bisa merasakan luka kami, maka kamu harus merasakan ini sekarang. Di meja ini, di tempat ini, kamu menyiksa kami selama ini. Sekarang dengan kami yang akan menyiksa kamu. Tidak, kalian benar-benar sudah kelewatan. Panas, ini bukan salah aku. Tapi salah kalian. Aku hanya mencoba untuk terus bertahan dari kerasnya dunia ini. Jangan lakukan ini. Aku masih mau hidup. Panas. Api menghanguskan dan menghilangkan segalanya. Meja bahan sushi, bahkan Dina yang dulu begitu bangga dengan keberhasilannya, semuanya lenyap menjadi sebuah debu.